Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul. Saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah komunikasi tentang persepsi inti dari komunikasi. Yang pertama, apa itu persepsi? Persepsi adalah proses interaksi yang memungkinkan kita memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita, dan proses tersebut mempengaruhi perilaku kita. Menurut Brian Fellow, persepsi adalah proses yang memungkinkan suatu organisme menerima dan menganalisis informasi. Lalu menurut Ken K. Sereno dan Edward M. Bodaken, persepsi adalah sarana yang memungkinkan kita memperoleh kesadaran akan sekeliling dan lingkungan kita. Sedangkan menurut Philip Godacre and Jennifer Follower, persepsi adalah proses mental yang digunakan untuk mengenali rangsangan. Persepsi meliputi penginderaan melalui reseptor indrawi, atensi, perhatian, dan interpretasi, yang terdiri dari 3 aktivitas, yaitu 1. Selektif, mencakup sensasi dan atensi, yakni proses pemilihan suatu pesan dan mengabaikan pesan yang lain. 2. Organisasi, proses pengelompokan pesan sehingga menjadi suatu keseluruhan yang bermakna. Lalu yang ketiga, interpretasi, proses penafsiran pesan dan penerimaan makna yang disampaikan. 3. Macam persepsi manusia. 1. Persepsi terhadap lingkungan fisik. Persepsi sering mengecoh kita. Itulah yang disebut dengan ilusi perseptual. Untuk lebih jelasnya, simak pertanyaan berikut. Berdasarkan figur di bawah ini, lingkaran mana yang lebih besar, antara A atau B? Mungkin dari kita akan menjawab antara A atau B. Namun sebenarnya, lingkaran itu sama besarnya. Lalu apa yang membedakan antara dua lingkaran tersebut? Yaitu lingkaran-lingkaran yang berada di sekitarnya. Itulah yang disebut dengan ilusi perseptual, di mana ia sering mengecoh kita. Lalu yang kedua, persepsi sosial. Persepsi sosial adalah proses menangkap arti objek-objek sosial dan kejadian-kejadian yang dialami seseorang di dalam lingkungannya. Setiap orang memiliki gambaran berbeda mengenai realitas di sekelilingnya. Lalu yang ketiga, persepsi berdasarkan pengalaman. Persepsi manusia terhadap suatu hal dan reaksi mereka terhadap hal itu berdasarkan pengalaman dan pembelajaran masa lalu mereka terhadap hal serupa. Lalu 4. Sifat persepsi. Ada 4 sifat persepsi. Yang pertama, persepsi bersifat selektif. Yang kedua, persepsi bersifat dugaan. 3. Persepsi berdasarkan evaluatif. Dan keempat, persepsi bersifat kontekstual. Lalu yang kelima, kegagalan persepsi. Ada 5 kegagalan persepsi. Yang pertama, kesalahan atribut. Yang kedua, efek halo. Yang ketiga, stereotip. 4, prasangka. Dan 5, gegar budaya. Hubungan persepsi dalam komunikasi adalah upaya menyamakan persepsi. Amat sulit menyamakan persepsi antara setiap orang. Orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda, sehingga persepsinya pun berbeda. Untuk itulah manusia berkomunikasi satu sama lain. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.